Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Asy-Syifa Rumah Sakit Ulin Banjarmasin yang kami muliakan. Alhamdulillah, dalam kesempatan siang hari ini kami diberikan amanat untuk mengisi kultum ba'da zuhur, yang hari ini kami akan membawakan dengan topik Iqra, kedokteran nuklir. Jadi kira-kira apa hubungannya Iqra dengan kedokteran nuklir? Mari kita bahas sama-sama. Bapak Ibu sekalian, kebetulan tepat sekali pada hari ini tanggal 9 Agustus 2023, 78 tahun yang lalu kota Nagasaki di Jepang dijatuhkan bom atom pada Perang Dunia Kedua. Pas hari ini 78 tahun yang lalu. Kemudian tanggal 14 Kaisar Jepang memutuskan untuk menyerah tanpa syarat pada pasukan sekutu. Tanggal 15 ditandatangani perjanjian penyerahan diri Jepang tanpa syarat, dan kemudian tanggal 17 Agustus tahun 1945 kita bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan negara kita. Sampai sekarang akhirnya berdirilah negara kita tercinta, Indonesia. Jadi secara tidak langsung bom atom yang kedua itu, yang di Nagasaki tanggal 9 itu, yang pertamanya di Hiroshima tanggal 6 Agustus, itu membantu kita untuk memproklamasikan kemerdekaan, menyatakan kemerdekaan kita. Karena kalau tidak, maka Jepang kemungkinan tidak akan menyerah dan perang akan terus berkelanjutan sampai mungkin diperkirakan sampai bertahun-tahun setelahnya. Nah, sebenarnya dari penggunaan bom atom itu prinsipnya sama, adalah pada saat kita menggunakan energi atau kekuatan dari bom atom itu, prinsip dasarnya sama dengan yang kita gunakan pada bidang kedokteran nuklir. Nah, ini sangat bertentangan sekali sebenarnya ya, kalau dilihat secara sekilas. Karena satu sisi penggunaannya bisa menghancurkan umat manusia, tapi sebenarnya sisi lain bisa sangat bermanfaat bagi umat manusia. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sebenarnya di dalam Islam kita itu mempunyai suatu kewajiban yang sangat mendasar, yaitu kewajiban untuk menuntut ilmu. Semua kita umat Islam pasti mengetahui ayat yang pertama diturunkan kepada Nabi besar Muhammad SAW adalah yang kami bacakan di atas, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5. Yang kata-kata pertamanya adalah Iqra, yang dijawab oleh Nabi Muhammad bahwa saya tidak bisa membaca, saya orang yang buta huruf. Tapi Jibril kemudian memeluk beliau, kemudian menyatakan lagi Iqra sampai 3 kali. Ya. Itu menunjukkan bahwa kita umat Islam dituntut untuk senantiasa siap
untuk menuntut ilmu. Iqra artinya baca. Baca ini sebenarnya tidak hanya membaca secara harfiah, tapi seluruh sendi kehidupan kita juga harus bisa membacanya, bisa mengambil ilmu dari situ. Membaca yang bagaimana? Dilanjutkan dengan lanjutan ayatnya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan. Satu, dengan nama Allah, dengan nama Tuhan. Jadi dasar kita adalah ketauhidan kepada Allah, ketakwaan kepada Allah. Kenapa membaca dengan nama Tuhan? Karena Tuhan inilah karena Allah inilah yang telah menciptakan kita. Jadi kita semua, seluruh alam semesta ini, baik kita yang berada di bumi ini maupun benda-benda langit yang lain, bulan, matahari, seluruh planet, seluruh tata surya, seluruh benda-benda yang ada di alam ini, itu tidak serta-merta ada tanpa adanya proses penciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi saking pentingnya perintah untuk menuntut ilmu itu diturunkan dalam ayat yang paling pertama turun kepada Nabi besar Muhammad SAW, dan langsung diberikan batasan koridornya agar kita tidak sembarangan. Maka kita harus Iqra dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dan itu dipertegas lagi oleh Allah di ayat yang kedua, bahwa Tuhanmu itu adalah yang menciptakan kita manusia dari segumpal darah. Subhanallah. Hanya dari segumpal darah kita bisa duduk di sini. Kita bisa bersama-sama melaksanakan sholat zuhur berjamaah di sini. Itu akibat kemurahan hati dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemurahan itulah yang ditegaskan kembali oleh Allah di ayat selanjutnya. Di ayat yang ketiga, Iqra wa rabbukal akram. Baca, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah. Jadi tidak dapat dikatakan dengan kata-kata, tidak dapat dicetuskan dalam hati bahwa Tuhan itu adalah yang Maha Pemurah. Kalau tidak karena kemurahan Tuhan, kita mungkin tidak ada di dalam alam semesta ini. Dan bagaimana cara Allah mengajarkan kepada manusia? Disebutkan di ayat selanjutnya bahwa Allah mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam. Jadi ilmu itu diturunkan kepada manusia, diilhamkan kepada manusia, dicetuskan di dalam pikiran manusia. Itu bukan tanpa sebab, tapi karena Allah yang menurunkan. Tidak peduli bagaimana kerasnya manusia mengejar ilmu itu, kalau tidak diturunkan atau kalau tidak diberikan kemurahan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu itu tidak akan pernah sampai ke kita. Bagaimana cara kita sholat, bagaimana cara kita mengucapkan syahadat, bagaimana cara kita mengucapkan Al-Fatihah di dalam sholat,
itu adalah akibat dari kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati. Nah, judul yang saya berikan kepada pengurus masjid adalah Iqra Kedokteran Nuklir. Kenapa? Karena bidang yang saya geluti selama 7 tahun belakangan ini adalah tentang kedokteran nuklir. Dan kedokteran nuklir ini belum banyak yang tahu. Bahkan bagi dokter-dokter di rumah sakit ULIN sendiri masih belum banyak yang tahu apa sih kedokteran nuklir ini. Kadang-kadang banyak yang berselor apakah dokter nantinya akan membuat bom, atau jangan dekat-dekat, nanti kalau tersinggung bisa dibom sama dokternya. Sebenarnya tidak begitu. Jadi kedokteran nuklir itu maksudnya adalah ilmu atau cabang dari kedokteran, ilmu kedokteran yang menggunakan sumber radiasi terbuka untuk mendiagnosis suatu penyakit atau mengobati suatu penyakit pada pasien. Apa itu maksudnya sumber radiasi terbuka? Jadi sumber radiasi yang menggunakan energi dari peluruhan inti atom yang mencari bentuk stabil. Jadi di alam ini sebenarnya semua kita ini tersusun dari atom yang sangat kecil. Semua kita ini, termasuk diri kita, termasuk tubuh kita manusia. Nah, atom yang tidak stabil, dia akan mencari kestabilan dengan cara meluruh, dengan cara memancarkan energi supaya dia bisa sampai ke bentuk stabil. Nah, sumber radiasi terbuka yang kita gunakan di dalam kedokteran nuklir ini adalah sumber radiasi buatan. Jadi semuanya buatan manusia, Pak, Bapak Ibu sekalian. Dibuat di dalam satu reaktor bisa, dibuat dalam satu generator, nama bahannya bisa. Jadi semuanya dalam bentuk buatan manusia. Karena apa? Karena kita membutuhkan sumber radiasi yang hanya bertahan beberapa jam sampai beberapa hari. Sedangkan kalau sumber radiasi alami yang seperti digunakan dalam pembuatan bom atom itu, yang Bapak Ibu sekalian bisa lihat, ada filmnya yang menceritakan tentang proses penemuan atau pembuatan bom atom itu, sekarang sedang diputar di bioskop ya. Jadi itu mencari kestabilannya, meluruhnya inti atom itu bisa bertahun-tahun, Pak. Bisa berpuluh tahun. Sedangkan kita yang kita gunakan pada pasien itu adalah yang hanya bertahan 1 jam atau 2 jam, atau kalau untuk terapinya hanya bisa bertahan sampai 7 hari atau 8 hari. Nah, jadi penggunaan energi nuklir itu di Indonesia sudah dilakukan sejak tahun 50-an, Pak. Sejak tahun 50-an sampai sekarang Indonesia sudah punya 3 reaktor penelitian. 1 di Jogja, 1 di Bandung, dan 1 di Jakarta. Yang paling canggih, yang paling terakhir itu tahun 67 di Jakarta. Sudah lama sekali. Dan itu untuk penelitian. Jadi dari situ menghasilkan sumber-sumber radiasi yang bisa digunakan tidak hanya dalam bidang kedokteran saja,
tapi juga banyak digunakan misalnya dalam bidang pertanian. Misalnya kita memerlukan bibit yang unggul untuk menanam padi. Ya. Pada dasarnya bibit padi yang ada itu rata-rata dipanennya setiap setahun sekali, 12 bulan. Itu yang alami. Begitu dilakukan penelitian, kemudian dilakukan namanya iradiasi, menggunakan sumber radiasi terbuka dari peluruhan inti atom tersebut, maka bibit itu bisa ditanam, kemudian dalam 3 bulan sudah bisa dipanen. Jadi dalam setahun bisa dipanen 3 kali. Nah ini tentu menimbulkan produksi yang ya logikanya bisa berjumlah 3 kali lipat dari sebelumnya, sehingga kita bisa menciptakan ketahanan pangan di masyarakat kita, ya. Itu salah satunya. Kemudian sumber radiasi terbuka itu juga bisa digunakan misalnya untuk mensterilkan alat-alat tertentu, juga bisa, ya. Hadirin sekalian yang kami hormati, sebenarnya kata-kata nuklir, kata-kata atom itu sejak 1400 tahun yang lalu sudah disebutkan di dalam Al-Qur'an. Mungkin Bapak Ibu sudah hafal ayatnya ini, ya. Di dalam Quran surah Al-Zalzalah disebutkan, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Jadi di Quran diberikan perumpamaan, barang siapa yang mengerjakan suatu amal kebajikan sebesar zarrah, maka niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarrah, maka niscaya dia juga akan melihat balasannya. Zarrah itu kalau di terjemahan Quran Indonesia, terjemahannya tetap sama, zarrah. Tapi sebenarnya zarrah adalah bagian terkecil dari zat atau materi yang ada di dunia. Nah, bagian terkecil itu yang oleh ilmuwan disebut dengan atom atau molekul, ya. Dan peluruhan inti atom tersebut yang kita gunakan di dalam kedokteran nuklir. Bagaimana cara penggunaannya? Jadi penggunaannya Bapak Ibu sekalian, kita bisa menggunakan dalam bentuk cairan, bisa juga menggunakan dalam bentuk dibuat menjadi suatu gas yang bisa diinhalasi, terutama untuk pemeriksaan paru misalnya. Nah, yang berbentuk cairan kita bisa menggunakannya secara disuntik melalui jalur vena misalnya, atau juga bisa kita gunakan diminumkan secara per oral misalnya. Nah, dalam bidang apa saja yang bisa kita gunakan kedokteran nuklir ini? Yang banyak digunakan pertama adalah dalam bidang onkologi. Jadi untuk mendeteksi berbagai jenis kanker yang kita bisa petakan di dalam suatu tubuh pasien, di mana lokasi kanker tersebut berada di dalam tubuh, di organ mana, kemudian juga apakah sudah menyebar ke bagian tubuh yang lain, dan seberapa jauh penyebarannya. Itu dalam bidang onkologi. Dalam bidang kardiologi misalnya, dalam kita mendeteksi suatu kelainan pada otot jantung pasien, maka diberikan melalui suntikan misalnya. Dan dalam suatu prosedur tertentu, maka kita bisa melihat
bagian mana atau pembuluh darah mana di jantung itu yang sudah mengalami suatu sumbatan yang mengakibatkan suplai darah ke otot jantung itu tidak maksimal. Nah, ini penting bagi pasien-pasien jantung untuk diketahui bahwasanya dokter jantungnya bisa melakukan tindakan tertentu, apakah itu operasi, apakah itu pemberian obat-obatan jantung dalam dosis tertentu, bisa lebih optimal memberikannya berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut. Yang kedua, salah satunya lagi yang bisa kita manfaatkan adalah di dalam pemeriksaan ginjal. Jadi selama ini kita di rumah sakit, kalau kita mencurigai suatu pasien mengalami kelainan ginjal, maka akan kita periksa labnya, kadar ureum kreatininnya. Nah, kalau untuk di kedokteran nuklir, sebelum kadar ureum kreatininnya itu meningkat karena suatu kelainan ginjal, maka kita sudah bisa mendeteksi terlebih dahulu dengan cara menyuntikkan sumber radiasi tersebut, cairan sumber radiasi tersebut, kemudian dia akan melalui ginjal dan dalam proses perjalanannya kita bisa menghitung fungsi ginjalnya bagaimana dan ginjal yang mana yang mengalami kondisi lebih berat, apakah ginjal yang kiri ataukah ginjal yang kanan. Kenapa begitu? Karena bagi dokter bedahnya akan lebih mudah untuk menentukan ginjal yang mana yang kira-kira lebih besar kemungkinannya untuk diselamatkan. Nah, yang kedua, kalau misalnya ada donor ginjal, maka si donornya ini kita harus periksa dulu apakah dengan satu ginjal itu donornya ini akan bisa bertahan hidup. Nah, jadi untuk menjadi seorang donor ginjal juga tidak mudah dan harus menentukan berbagai pemeriksaan termasuk dari kedokteran nuklir. Ya. Nah, itu salah satu atau beberapa pemanfaatan secara diagnostik dari kedokteran nuklir. Selain untuk diagnostik, bidang kedokteran nuklir ini juga bisa untuk menterapi pasien-pasien, terutama pasien-pasien kanker. Nah, yang sering dilanjutkan terapinya di kedokteran nuklir adalah pasien-pasien yang menderita kanker tiroid. Jadi pasien-pasien yang menderita kanker tiroid setelah dilakukan operasi, dilakukan pengangkatan total kelenjar gondoknya atau tiroidnya, akan dilanjutkan dengan terapi, namanya terapi ablasi di kedokteran nuklir. Jadi tujuan terapinya adalah merusak sel-sel yang tersisa atau sel-sel yang sangat kecil yang tidak terangkat dari tindakan operasi tersebut untuk mencegah supaya tidak kambuh dan tidak tumbuh lagi. Jadi caranya adalah dengan menggunakan cairan radiasi tersebut, kemudian dengan dosis tertentu yang lebih tinggi diminumkan ke pasien. Setelah itu pasien akan menjalani rawat inap isolasi ya, sampai keadaan pasien atau paparan radiasi pasien itu aman bagi lingkungan sekitar. Biasanya antara 3 sampai 5 hari, paling lama mungkin sekitar seminggu. Nah, setelah itu pasien dapat keluar, kemudian dapat beraktivitas seperti biasa. Dan sebenarnya terapi tersebut atau penghancuran sel-sel tersebut akan terus berjalan antara 6 bulan sampai 1 tahun ke depannya, walaupun kadar radiasinya di dalam tubuh pasien sudah habis. Karena pemberian ablasi tersebut akan memicu serangkaian reaksi dari sel-sel kanker tersebut
yang mengakibatkan kematian dari sel-sel kanker tersebut, baik yang terkena sinar radiasi secara langsung atau sel-sel yang berada di sekitar sel-sel yang mati itu juga akan ikut mati. Dan sel-sel yang jauh, hebatnya tubuh kita itu begini Pak. Jadi sel-sel yang mati ini mengirimkan sinyal kepada sel-sel sejenis yang jauh bahwa dia akan mati. Sel-sel yang jauh yang sejenis itu pun dia akan mati dengan sendiri. Dia akan ikut mati dengan sendiri. Dan proses ini yang berjalan selama 6 bulan sampai 12 bulan, dan akhirnya bisa mencegah kekambuhan dari pasien-pasien kanker tiroid tersebut. Bisa bertahan berapa lama? Ada pasien-pasien saya sering menemui pasien-pasien di Rumah Sakit Bandung yang bisa bertahan sampai 20 sampai 30 tahun ke depan. Luar biasa. Jadi setelah tumor markernya bagus dan selalu kita pantau setiap setahun sekali, biasanya kita pantau. Kalau bagus terus bisa kita pantau 2 tahun sekali tanpa perlu pelaksanaan diagnostik lagi dari dokter nuklirnya, hanya memantau dari tumor markernya saja itu bisa bertahan sampai 20 sampai 30 tahun ke depan. Ya. Jadi sebenarnya saya ingin menekankan di sini bahwa kata-kata nuklir itu selalu terstigma negatif karena peristiwa bom atom 78 tahun yang lalu. Tapi sebenarnya sebagaimana dengan misalnya api misalnya, dalam bentuk yang kecil itu bisa bermanfaat bagi kita. Bagaimana kita bisa mempersiapkan bahan makanan, memasak dan lain sebagainya. Tapi dalam bentuk yang besar dan tidak terkontrol itu bisa berbahaya bagi kita. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, jadi sebagai penutup saya menyatakan suatu istilah ya, bahwa ketakutan itu muncul karena ketidaktahuan. Ya, kita jadi takut karena kita tidak tahu. Begitu kita sudah tahu, kita tidak akan takut lagi. Ya, makanya itulah dasarnya mengapa kita sebagai umat Islam diminta atau diwajibkan untuk menuntut ilmu dari mulai lahir sampai liang lahatnya, minal mahdi ilal lahdi. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi seluruh jamaah. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.